Ya, jadi baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan di sini kelompok kami akan menyampaikan penyuluhan terkait dengan tetes telinga, handi heler, dan juga salep mata. Slide selanjutnya, target penyuluhan ini adalah mahasiswa farmasi Universitas Sanata Dharma. Slide selanjutnya. Ya, jadi baik, untuk penyuluhan ini kami menggunakan prinsip Dagu Sibu, yaitu kami akan menyampaikan terkait bagaimana cara mendapatkan, cara menggunakan, cara penyimpanan, dan juga cara membuang dari obat-obat tersebut. Selanjutnya, langsung saja untuk yang pertama ada tetes telinga. Nah, tetes telinga ini untuk cara mendapatkannya sendiri, kita dapat mendapatkan obat ini di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau apotek berizin. Nah, tips untuk mendapatkan obat dengan benar adalah dengan perhatikan penggolongan obat dan juga peringatan yang ada di brosur. Apakah itu dia termasuk obat golongan bebas terbatas, atau golongan obat keras. Nah, untuk memudahkan, kita dapat berkonsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan informasi obat yang aman, bermanfaat, dan juga berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Apoteker Fernadia Yuniar akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan obat tetes telinga dengan benar. Dan di sini dapat meminta orang lain untuk membantu menggunakan tetes telinga ini agar prosedur menjadi lebih mudah. Yang pertama, bersihkan telinga dengan kapas wajah yang basah, kemudian dikeringkan. Dan sebelum penggunaan, cuci tangan dengan sabun dan air. Kemudian hangatkan tetes telinga mendekati suhu tubuh dengan cara memegang wadahnya seperti ini dalam tangan selama beberapa menit. Kemudian periksa ujung penetes untuk meyakinkan bahwa tidak ada pecah atau retak. Dan miringkan telinga yang terinfeksi ke atas ataupun ke samping. Kemudian hindari menyentuh ujung penetes telinga dan penetesnya harus tetap terjaga bersih. Dan teteskan sejumlah yang benar ke telinga, kemudian tarik penetesnya dari telinga agar tetesannya dapat turun ke saluran telinga. Dan tahan agar telinga tetap dimiringkan selama beberapa menit dan masukkan kapas telinga yang lembut ke dalam telinga. Kemudian letakkan kembali penetesnya pada botol dan tutup kencang penutupnya. Kemudian cuci tangan untuk menghilangkan bahan-bahan obat yang mungkin masih ada. Kemudian dilanjutkan untuk penyimpanannya. Ya, baik, di sini untuk penyimpanan dari tetes telinga, nah simpanlah obat tetes telinga pada suhu ruangan dan hindari menyimpan di tempat yang lembab, panas, dan terkena sinar matahari langsung. Jika pasien menggunakan obat tetes lainnya seperti obat tetes mata, tetes hidung, dan lain-lain, sebaiknya diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pengambilan. Nah, cara untuk mengatasinya bisa dengan cara menyimpan pada tempat yang berbeda atau dengan memberikan tanda. Dan juga untuk penyimpanannya sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Cara untuk membuang obat tetes telinga ini, yang pertama, untuk obat-obat yang sudah kadaluarsa, rusak, dan obat sisa yang sudah dibuka lebih dari 1 bulan, dapat dibuang dengan cara menghilangkan semua label pada wadah obat. Lalu untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset, dan untuk cairan antibiotik, buang isi dengan wadah dengan cara menghilangkan label terlebih dahulu, lalu dibuang ke tempat sampah. Untuk memudahkan masyarakat dapat mengembalikan obat tersebut ke apotek terdekat untuk nantinya dimusnahkan oleh apoteker sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Dagu Sibu untuk handy healer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apoteker Andrew. Untuk handy healer sendiri, bagaimana sih cara kita mendapatkan handy healer ini? Handy healer ini dapat kita beli di apotek yang memiliki izin, di rumah sakit juga bisa, atau bisa di puskesmas. Namun untuk membelinya itu kita harus disertai dengan adanya resep dari dokter. Karena alat ini atau obat ini termasuk ke dalam kategori obat keras, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara bebas.
Lalu selanjutnya untuk penyimpanannya, untuk penyimpanan dan juga bagian-bagian dari hand inhaler akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Apoteker Caroline. Saya akan melanjutkan mengenai bagian-bagian dari hand inhaler. Jadi yang pertama itu ada namanya dust cap, terus yang kedua ada mouthpiece, yang ketiga ada corong mouthpiece, yang keempat ada dasar, terus yang kelima ada tombol. Nanti tombolnya itu berwarna hijau. Lalu ada yang keenam center chamber, tempatnya itu untuk meletakkan kapsul. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Angel, apoteker yang akan menjelaskan terkait cara penggunaan hand inhaler. Sebelum menggunakan hand inhaler, pastikan teman-teman untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, silakan membuka penutup bagian atas dari hand inhaler ini hingga mouthpiece-nya terlihat. Apabila mouthpiece-nya terlihat, tarik mouthpiece-nya ke arah atas hingga lubang tempat memasukkan kapsul dari hand inhaler ini terlihat. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memasukkan obat atau kapsulnya ke dalam center dari hand inhaler ini. Setelah itu tutup kembali mouthpiece-nya, begitupun penutup dari hand inhaler ini. Setelah ditutup, tekan tombol yang berada di samping hand inhaler hingga berbunyi klik. Apabila sudah ditekan, silakan buka penutup bagian atas dari hand inhaler ini kemudian digunakan. Cara penggunaannya, pertama-tama hembuskan nafas dalam-dalam, kemudian arahkan mouthpiece dari hand inhaler ini ke dalam mulut, dirapatkan dengan bibir, jangan digigit. Dan pastikan lidah dari teman-teman tidak menutupi lubang mouthpiece agar tidak menghalangi jalan keluarnya obat. Setelah hand inhaler dimasukkan ke dalam mulut, silakan tarik nafas yang cepat dan kuat, cepat dan dalam. Seperti ini. Lalu tahan nafas kurang lebih 5-10 detik sambil mengeluarkan hand inhalernya pelan-pelan. Setelah hand inhalernya dikeluarkan, teman-teman dapat membuka kembali penutup dari hand inhaler, begitupun mouthpiece-nya dibuka lalu mengeluarkan kapsulnya. Dan setelah itu, teman-teman dapat kembali bernapas seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Terkait cara penyimpanan dan bagaimana cara menggunakan hand inhaler ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai cara penyimpanan. Jadi setelah selesai menggunakan hand inhaler, bagian mouthpiece-nya dibuka kembali, lalu setelah itu keluarkan kapsul tanpa menyentuhnya dengan membalikan hand inhaler itu 180 derajat, bersihkan serbuk yang tersisa dengan mengetuk pelan bagian samping hand inhaler, lalu setelah itu tutup bagian setelah semua serbuk keluar, tutup bagian mouthpiece dan dust cap untuk penyimpanan. Dan jangan simpan hand inhaler dan kapsul pada tempat yang lembab, lalu selalu simpan kapsul pada blister yang masih tertutup. Lalu untuk cara membersihkannya sendiri, itu yang pertama, kita buka bagian dust dan mouthpiece-nya, lalu buka bagian dasar dengan menarik tombol ke atas, lalu bersihkan atau alirkan dengan air hangat, dan kemudian biarkan hingga kering dan jangan digunakan saat masih basah. Lalu untuk cara pembuangannya sendiri, jika obat itu sudah tidak digunakan dan sudah kadaluarsa, yaitu dengan membuka kapsul dan campurkan serbuk obat yang ada di dalamnya itu dengan pasir. Kemudian masukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang di tempat sampah. Sekian penjelasan dari kami untuk terkait Dagusibu hand inhaler, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Apoteker Andrew. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan terkait Dagusibu, obat saraf mata. Next. Ya, obat saraf mata merupakan obat yang harus ditebus dengan menggunakan resep dokter, karena merupakan termasuk dalam sediaan steril dan termasuk dalam golongan antibiotik. Masyarakat harus memahami terkait informasi, isi, dan kemasan sediaan obat saraf mata, dan diharapkan mendapatkan obat apotek dan sarana kesehatan lainnya yang legal menurut Kemenkes RI, seperti apotek dan rumah sakit.
Baik, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Petra. Saya akan menjelaskan terkait penggunaan dari salep mata ini. Jadi yang pertama, cuci tangan dengan bersih terlebih dahulu. Kemudian ujung tub salep jangan tersentuh apapun agar tidak terkontaminasi. Yang berikutnya, kepala sedikit tengadahkan. Kemudian pegang tub dengan satu tangan dan tarik sedikit kelopak mata bagian bawah dengan tangan yang lainnya, sehingga terbentuk cekungan. Kemudian, oleskan sejumlah dosis yang telah ditentukan pada mata. Yang berikutnya, tutup mata selama 2 menit, lalu bersihkan kelebihan atau sisa salep dengan tisu. Selanjutnya, bersihkan bagian tepi dari tub salep ini dengan tisu bersih yang lain. Kemudian disarankan untuk menggunakan salep mata pada malam hari, karena salep mata ini dapat menyebabkan pandangan kabur. Oke, untuk Selanjutnya, berikutnya adalah penyimpanan. Bagaimana sih untuk penyimpanan salep mata itu sendiri? Salep mata itu disimpan di wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Teman-teman bisa menyimpannya di kotak obat rumah masing-masing. Selain itu, penggunaan salep mata setelah dibuka itu maksimal 30 hari, karena untuk mencegah terjadinya kontaminasi. yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait cara buang dari atau cara membuang dari obat salep mata ini. Nah, karena obat salep mata tergolong sediaan steril, maka buang isi salep mata bersama dengan kemasan terlebih dahulu, menghilangkan label kemasan ke dalam tempat sampah. Pastikan tidak ada labeling yang tersisa, dan jangan mengeluarkan isi salep karena dapat beresiko menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi baik, sekian penyuluhan kami terkait dagu sibu dari tetes telinga, salep mata, dan juga inhaler. Nantinya kami juga akan membagikan leaflet untuk mempermudah teman-teman mengingat penyuluhan yang telah kami berikan. Sekian penyuluhan kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.